الآخر بلا انتهاء جامع الصفات العليا والعزة والكبرياء والصلاة والسلام على إمام أهل الصفاء والوفاء قطب الأنبياء والأولياء سيدنا ومولانا محمد خير الدواء لكل سقم وجع رحمة وشفاء في سر والجلة وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماء. أما بعد أيها السادة الأعزاء والفضلاء yang saya hormati, yang wajib saya mencintainya, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya keluarga mulia daripada Sayyidi Syekh Junaid bin Hamid Diponegoro sekeluarga. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tidak berarti kita mengurangi hormat, takdim, ihtiram kita kepada para beliau. Yang saya hormati para ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih banyak dikenal dengan namanya para habaib. Juga yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda Bogor, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kapolres, Bapak Kapolres, Bapak Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, Ketua MUI, FKUB, Ketua DPRD, dan dari bapak-bapak instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan. Juga yang saya hormati Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek beserta jajarannya, panitia penyelenggara dalam rangka haulnya Sayyidi Syekh Junaid bin Kanjeng Pangeran Diponegoro. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Qala ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-ulama warathatul anbiya. Al-ulama warathatul anbiya menurut di dalam kitab Tabaqatul Kubra Juz'ani, di dalam menerangkan manaqibnya Sayyidi Syekh Al-Abbas Al-Mursi, murid daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Al-ulama dibagi dua. Yang pertama as-salihun, yang kedua as-salihun. Yang as-salihun zaman sekarang sudah banyak menutup diri. Yang banyak zahir sekarang itu as-salihun. Mengapa demikian?
As-Shadiqun itu sudah mencapai martabat, sebagian besar mencapai martabat Qutbil Aqtab atau Qutbil Ghawth. Di dalam tarkib yang telah diterangkan di dalam kitab Jami' Karamatul Auliya, jadi mau dipercaya atau tidak terserah, tapi secara muttafaqun ilaih diakui oleh Nahdlatul Jamaah khususnya. Setiap zaman itu ada yang dinamakan Qutbil Ghawth, Qutbil Aqtab atau Wali Kutub. Kalau Wali Kutub itu banyak, karena apa? Setiap Wali Kutub pimpinan daripada Wali Adal, pimpinan daripada Wali Autad, pimpinan daripada Rijal Ghaib, pimpinan kelompok-kelompok aulia disebut kutub. Jamaknya Qutbil Aqtab. Itu satu dunia cuma satu. Tidak ada Qutbil Aqtab dua, itu tidak ada. Di dalam Qutbil Aqtab ada juga Ghawth. Ada juga yang merangkap Qutbil Ghawth, juga Wali Kutub atau Wali Ghawth. Allah Ta'ala memberi tugas kepada para awliyanya untuk menjadi pengayom umat, pengayom bangsanya, pengayom negerinya. Ada yang tugas aulia yang bagian menerima balanya mukmin. Ini tugasnya aulia berat. Kalau kita lihat para wali senang didatangi orang, apalagi lihat amplopnya, seolah-olah uang itu datang sendiri. Tapi apa yang ditanggung di pundaknya untuk umat ini berat. Apalagi mursyid-mursyid thariqah. Ada yang setiap malam tugas para beliau itu ada yang mencapai zikir 25.000. Untuk apa? Untuk mengangkat para murid thariqahnya cepat bisa usul. Ada lagi yang membaca ya Latif sekian ribu untuk membentengi bangsanya. Ada lagi yang membaca sholawat untuk membentengi yang luasnya Indonesia, yang tingkatnya kecamatan. Sehingga para beliau-beliau ini tidak pernah tidur malam karena mempunyai kewajiban untuk menjaga umat, pengayom umat, pelindung umat, dan pelindung bangsa, pelindung negerinya. Sedangkan jabatan seseorang aulia belum tentu untuk Indonesia saja. Wali Autad disebut Al-Autad itu pakunya dunia. Itu cuma hanya 4 orang. Ada yang bagian menjaga timur, ada yang bagian menjaga barat, ada yang bagian menjaga selatan, ada yang menjaga utara. Dengan hitungan lingkaran dunia ini 360 derajat, maka yang dibagi 4 itu 90 derajat, itu ditanggung oleh para auliyaillah
dan kedudukannya aulia ilah wali satu yang ada di Indonesia, umpamanya wali Autad, bahkan sampai India, tidak cukup di Indonesia saja. Para aulia-aulia tersebut mempunyai tanggungan-tanggungan yang tidak bisa kita katakan enteng. Alhamdulillah, di negeri kita ini para bapak, para ibu, aulia paling terbanyak di dunia. Dulu kita masih ingat Hadramiyah paling banyak, tapi sekarang paling terbanyak adalah di Indonesia. Dari mulai Aceh sampai timur jauh, khususnya untuk di Jawa saja, kalau kita melihat, coba kita belajar menghitung dari mulai Banten dahulu. Dari mulai Banten kita lihat di Merak ada seorang waliullah di atas gunung itu, namanya kalau tidak salah si Jamaluddin apa siapa, turun ke bawah Maulana Mansur Cikaduen, terutama Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Yusuf, semua rata-rata kuburannya di pesisir, tidak jauh dari laut. Ditarik lagi ke timur, makam panjang Sayyid Ja'far atau Ubaidillah yang dimakamkan di Tangerang, disebut makam panjang. Sampai ke Jakarta ada Habib Hussein bin Habib Al-Aliyah, terus Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi, Habib Ali bin Abdul Rahman Ba'alawi, sampai di zaman mufti besar Indonesia Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, dan banyak lagi kalau kita sebutkan. Terus ke timur ada Syekh Qurra. Terus ke timur lagi, mulai daerah Indramayu, beberapa tokoh-tokoh ulama seperti Kiai Syakir, Kiai Samoun, Kiai Yusuf, Habib Umar bin Toha bin Yahya, Habib Muhammad bin Abdul Rahman As-Sattar, Habib Yusuf bin Ahmad bin Syekh Penanjang. Terus kita tarik lagi ke timur, Maulana Datul Kahfi, Maulana Syarif Hidayatullah. Terus sampai ke Jawa Timur, Pantura khususnya, tidak terlepas dari makam-makam aulia yang masyhur atau yang masyhur. Belum Kalimantan, belum Papua. Dikira Papua tidak ada aulianya, banyak, terutama di Papua. Atau di Papua, kalau tidak di Papua Barat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita lanjutkan ke selatan. Dari mulai Kanjeng Sultan Agung, dari Maulana Muhammad Ainul Yakin bin Ishaq, sampai terus pantai selatan, sampai terus ke Tasik, Sayyidi Syekh Abdul Muhyi, Syekh
Balikpapan sampai terus ke Banten lagi. Jadi khususnya Pulau Jawa ini dikepung oleh para aulia, para aulia. Tinggal kita muji syukur atau tidak bahwa negeri kita ini bukan subur makmur saja, bukan agraris saja, bukan maritim saja, tapi kaya dengan ulama wal aulia sholihin. Tinggal kita selaku bangsa ini mau mensyukuri atau tidak. Siapa para beliau-beliau itu? Tidak terlepas dari keluarga ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, karena ini hall, jadi saya mau menceritakan tentang keberadaan sejarah yang terkait dengan para pejuang-pejuang Islam, pejuang bangsa yang ada di Indonesia tercinta ini. Sebab Sri Abi Sok Wakil kapayun teh generasi sieun kepareman obor. Sebab itu terang ayana sejarah-sejarah para aulia. Punten bahasa Inggris ya. Siapa beliau-beliau itu yang pertama kali masuk ke Indonesia? Ayo kita buka lembaran supaya kita mengetahui bahwa para ulama, para aulia yang datang ke Indonesia ini bukan adu pesantren. Para beliau rata-rata ekonom, ahli ekonomi, ahli pertanian, ahli obat-obatan. Tidak terlepas beliau-beliau orang-orang antropolog yang cukup wawasan yang sangat luar biasa. Karena yang paling ampuh di dalam dakwah adalah melalui perdagangan. Seandainya saya bawa batik nama orang Pekalongan atau bawa sarung palekat, kita bertamu kepada orang yang kita tidak kenal, langsung saja assalamualaikum. Orang yang kita tamui itu tahu kita bawa barang dagangan, langsung waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari Pekalongan umpamanya. Wah, barang bawa batik ini Pak kelihatannya. Iya, kembang kencur, kayu syukur. Ada Sunda Malayan kencur, panginten cikur. Boleh ya Pak? Boleh, siapa yang larang? Mangga. Wah, ini sih mahal-mahal. Enggak Pak, dia juga murah. Langsung menang. Masuk rumah ke rumah itu dengan membawa dunia perdagangannya. Bukan masuk ke Indonesia umpamanya adu kesaktian. Maaf, yang satu mengeluarkan api dari tangannya, yang satu lagi mengeluarkan keris. Bukan itu. Dengan ekonomi itu tadi. Nah, mari kita buka dari atas. Rasulullah juga seorang ekonom. Dari masa mudanya pernah menjalankan dunia perdagangan sampai ke Syam.
Abi Thalib diingatkan oleh Bukhairah, kalau lihat anak ini menunjukkan tanda-tanda kenabian, tolong bawalah pulang, jangan sampai anak ini terbunuh oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi jangan dikira Rasulullah bukan seorang ekonom, sebab dagangan apapun yang dibawa oleh Abi Thalib tidak ada yang tidak laku, laris. Sebab ada siapa? Rasulullah SAW masih masa mudanya. Sampai beliau menjadi Rasul, dihijrahkan ke Madinah atau namanya Yathrib. Sekarang menjadi nama Madinatul Munawwarah. Mengapa dihijrahkan ke Yathrib? Kalau kita jeli, kita mau tahu bahwa Yathrib sampai ke negeri Cina itu sudah ada hubungan perekonomian yang disebut Jalan Sutra, dan umur Jalan Sutra itu ada 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Dan orang-orang Arab sudah banyak di negeri itu trans ribuan. Dari Cina, dari pemintalan kapas sampai menjadi sutra, masuk ke Saudi, masuk ke Timur Tengah. Makanya tidak heran kalau seorang wanita diperintahkan menggunakan jilbab. Orang Timur Tengah dahulu tinggi-tinggi, kaum ibunya besar-besar, paling tidak menggunakan 4 meter bahkan lebih. Tidak mungkin Allah Ta'ala akan memerintahkan menggunakan jilbab tanpa ada kain. Pasti sekali-kali diperintahkan, karena sudah perkembangan dunia perkainan sudah maju. Sama di zaman jahiliyah. Laki-laki Arab disebut jahiliyah. Jahiliyah yang mana dulu? Rata-rata ummi, buta huruf. Anggap saja kalau memang benar itu TK, masih anak-anak. Tapi Quran yang diturunkan itu S3 di atas segala S3. Apakah mungkin diturunkan kepada TK kalau toh penduduknya sebelumnya itu sudah intrah? Pasti sudah intrah, jago syair dan sebagainya. Tapi yang dimorbidkan terus jahiliyah terus. Keseimbangannya Qurannya. Sampai di dalam Al-Quran disebutin qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi ila akhir ayat. Yang buat contoh saja secara ilmiah, qul law kanal bahru midada, seandainya aku jadikan laut ini tintanya. Al-makna tinta bukan sekadar satu tetes tinta untuk menulis, tapi ilmu Allah yang diberikan kepada lautan. Kita belum sempat menggali apa kekayaan yang ada di dalam laut, masih ribut saja dan lain-lainnya. Kita ketinggalan dan ketinggalan.
Kita masih terminal bubuk oleh talqin, tahlil, maulud, manakib. Masih ribut dalam membahas itu. Belum nanti sebentar lagi 2024 antar noblos A, noblos B. Terkadang kita sama kita diam-diaman, tidak mau ngomong sekian bulan atau sekian hari. Ada beda pilihan. Kapan untuk maju? Betul nggak kira-kira? Kalau betul jangan ikut-ikut. Jangan mudah terpengaruh. Ayo kita jaga baik-baik Indonesia ini, kesatuannya, persatuannya, dan kita hidupkan ekonominya, pertaniannya. Nah, itulah jawaban betul. Dengan asal ngucap betul. Kan itu. Coba kita selidiki. Mengapa air yang terhampar begitu luar biasa kok selamat dari pengaruh ultraviolet matahari? Apakah kita sudah menyelidiki dengan air laut yang demikian? Paling kalau kita ditakrib almiah husab'atun, air yang buat sah untuk wudhu 7, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air salju, es maksudnya, air embun. Itu PR yang ada di dalam kita, sejauh mana kita kenal air laut. Itu satu contoh. Kalau kita terangkan air laut saja mungkin sampai subuh belum selesai. Gelombang yang luar biasa para bapak, para ibu, goyang terus, asin lagi. Itulah yang mengembalikan pantulan-pantulan sinar ultraviolet. Yang kedua, dalam laut itu sendiri, antar ikan-ikan yang ada di dalam laut dikasih sisik dan dikasih lendir. Untuk apa? Menangkal pengaruh ultraviolet. Sudah sejauh itu. Dan bagaimana udara, embun yang keluar dari air laut, kalau di Eropa embun yang dari air laut menjadinya salju. Tapi yang pada diri kita, coba segarnya embun yang keluar dari laut untuk obat paru-paru sudah terselidiki atau belum? Makanya kalau orang kena penyakit paru-paru, suruh jalan-jalan di pantai yang bersih, menghirup udara, oksigen yang bagus dan sebagainya. Ketinggalan lagi. Ya mau diakui atau tidak, terserahlah. Itu diantaranya. Belum yang lain-lain. Belum tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam laut. Tetesan midada, bukan hitungan midada air laut kayak tinta saja, bukan. Ini semua untuk menafsirkan Quran tidak mampu. Habis airnya, lautnya tidak mampu menafsirkan Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang jahiliyah yang katanya banyak buta hurufnya. Apa mungkin? Kalau tahu dunia Arab pada waktu itu sendiri sudah intelek. Cuma mengapa tidak berkembang? Karena gontok-gontokan antar al itu sama al ini, suku-suku itulah tadi. Dan akhirnya banyak terbengkalai. Intelektual yang ada, ilmu yang ada seperti aljabar, ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Sebelum Rasulullah dilahirkan, ilmu kedokteran yang ada di Timur Tengah mampu bedah sesar. Ya. Walaupun eksperimennya, uji cobanya melalui onta ketika mau melahirkan. Sudah mampu. Jadi jilbab tidak sekali-kali Allah Ta'ala memerintahkan pakai jilbab, pasti sudah ada alatnya untuk dipakai. Itu diantaranya. Maka ketika Rasulullah hijrah,
Hijrah itu bukan karena terpaksa, maaf, bukan terpaksa. Hijrah itu wahyu, bukan Rasulullah karena digencet kafir Quraisy pada waktu itu lalu Rasulullah dihijrahkan. Tidak, walaupun tidak ada itu tetap maktub bahwa akan dihijrahkannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab boleh-boleh saja, tapi mu'alaknya sudah tercatat hijrah. Nah, begitu Rasulullah hijrah, yang pertama kali dibangun apa? Tempat sarana ibadah. Yang dibangun kedua sarana ekonomi. Jadi pada waktu itu, ayo coba kita tiru. Allahu Akbar, bangun marketing. Allahu Akbar, bangun ekonomi. Allahu Akbar, bangun pertanian. Allahu Akbar, bangun perguruan tinggi. Allahu Akbar, bangun sekolahan-sekolahan ahli IT, ahli elektro dan lain sebagainya. Hafidul Quran jadi dokter. Hafidul Quran jadi dokter spesialis kandungan. Hafidul Quran jadi dokter spesialis paru-paru. Hafidul Quran jadi seorang dokter spesialis ahli pankreas dan sebagainya. Satu lagi insinyur, ahli pertanian dan lain sebagainya. Karena Quran gudangnya ilmu, dogma yang sangat universal. Dan setelah hijrah, bagaimana Rasulullah mengadakan untuk kesatuan persatuan apa yang ada di negeri Arab itu sendiri supaya tidak terjadi pecah belah. Makanya apa? Ada tuh di Madinah itu apa namanya itu, ngumpul apa? Bahaya. Bukan deklarasi Madinah, bukan. Piaga Madinah. Coba orang Yahudi kumpulkan kasih hak. Toleran tidak? Toleran tidak? Berarti umur toleran kita itu ketinggalan 1400 tahun yang lalu. Betul? Kaum kelompok-kelompok suku-suku yang di pegunungan yang macam-macam diberi hak semuanya oleh Rasulullah SAW. Demi apa? Kesatuan persatuan pada waktu itu. Rasulullah sudah sejauh itu. Itu diantaranya. Perdagangan sangat maju, luar biasa. Pelabuhan Jambu yang penghasil ikan yang luar biasa, 120 kilo kurang lebih dari Madinah, makmur dunia perikanannya. Belum segi ekonomi yang baik. Dulu sebagian kecil muslim kita menghutang kepada lain orang, tapi justru di zaman Rasulullah SAW dikembangkan dalam dunia ekonomi, malah mereka yang berhutang kepada kita. Itulah hebatnya. Dari situlah para pewaris Nabi, ada yang sampai ke negeri Cina. Abu Ja'far, Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi bukan Sa'ad bin Abi Waqqas yang 10 sahabat itu, bukan. Namanya sama. Satu lagi Abu Ja'far, dikenal Abu Ja'far. Itu yang memiliki, dikirimkan misi. Maka dengan perjalanan sutra dan sebagainya dan ekonomi yang sangat maju ditiru oleh siapa? Oleh ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antara yang pertama kali masuk ke India? Amir Abdul Malik. Amir Abdul Malik putra siapa?
dan Imam Alwi Amal Faqih bin Muhammad Said Marbah bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa al-Naqib bin Muhammad al-Naqib bin Ali al-Uraydi bin Ja'far al-Sadiq. Imam Ja'far Sadiq ini bin Muhammad al-Bakir, ibunya adalah Sayyidah Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Siddiq. Imam Ja'far Sadiq bin Muhammad al-Bakir, Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin. Ibunya Al-Imam Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin, Sayyidah Fatimah binti Hasan As-Siddiq. Imam Ali Zainal Abidin bin Hasan Siddiq bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Zahrul Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wali 9 yang ada di Indonesia ini khususnya dan para habaib itu juga dzurriyyatun Nabi, dzurriyyah Imam Ali, dzurriyyah Sayyidina Abi Bakr Siddiq, dzurriyyah Sayyidina Hasan Siddiq. Kumpul itu diantaranya. Nah, dari keturunan Imam Abdul Malik tersebut mempunyai anak Abdullah Uthman Khan. Sudahlah, yang mau nasabkan ke Abdul Qadir Jilani masa bodoh saja, kita yang ada itu saja dulu. Sebodoh yang kesana itu, saya tahunya itu. Al-Imam Abdullah Uthman Khan mempunyai anak Al-Imam Ahmad Shah Jalal. Al-Imam Ahmad Shah Jalal itu sendirian masuk ke daerah Kamboja, sekarang masuk daerah Vietnam, namanya Cham atau Champa dan Anam. Dua kerajaan ini selalu bertempur, tidak pernah istirahat, baku hantam saling memukul, ribut terus. Yang mendamaikan siapa? Al-Imam Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Uthman Khan bin Amir Abdul Malik, sendirian beliau mendamaikan. Akhirnya beliau ditunjuk menjadi raja. Nah, Imam Jamaluddin Syekh Ahmad Shah Jalal punya anak Imam Jamaluddin Husain. Nah, Imam Jamaluddin Husain anak yang pertama Barokat bin Jamaluddin Husain, ayah dari Maulana Ibrahim Malik Ibrahim Resik, ayah dari Mala Ahmad bin Barokat. Mala Ahmad ini punya anak Syekh Abdul Rahman dan Syekh Fadil, pertama kali yang ditunjuk oleh Maulana Syarifiyatullah menjadi panglima waktu perang Sunda Kelapa. Beliau ayah Syarifah Fatimah Nyai Gede Pahuragan. Data cuma makhluk tulis itu nanti kebahaman obor ya. Jangan berpikirkan saya Pak, oh apal ya, ya ngapalkan oh ya apal ya. Lah ini itu diantaranya. Yang kedua, Al-Imam Ibrahim As-Samarqandi. Beliau yang pertama kali datang ke Indonesia, walaupun sebelumnya sudah ada. Beliau datang dari Aceh membawa 90 ulama yang dikenal Al-Maghribi. Jadi jangan heran kalau makamnya Maulana Maghribi banyak. Bukan di sini Maulana Maghribi, oh ini tongkatnya, nah ini kopiahnya, wah ini jubahnya. Nggak mau ziarah kopiah, mau ziarah tongkat. Oh no, ada saja. Kita roti kopiah, berapa?
90 orang. Lalu pimpinan yang kedua dipimpin oleh Al-Malik Ibrahim, lebih daripada 200 ulama Al-Maghribi. Maka ulama Al-Maghribi yang ada di Indonesia, di Jawa, di Sumatera, di lainnya, ya jangan heran kalau kuburannya banyak. Nah itu Malik Sayyidina Imam Ibrahim Asmaroqodi, ayah siapa? Al-Imam Maulana Ishaq, ayah dari Syekh Muhammad Ainul Yakin bin Ishaq bin Jamaluddin Husain. Yang kedua Maulana Ali Al-Murtadha, terkenal Kanjeng Sunan Bedila Mondoriko, putranya Usman Haji. Yang ketiga Al-Imam Ahmad Rahmatillah Sohib Ampel, insyaallah Sabtu depan kolnya Sayyidina Imam Ahmad Rahmatillah tanggal 11 nanti hol beliau. Al-Imam Ahmad Rahmatillah, terkenal Kanjeng Sunan Ampel, ini mempunyai anak semua wali minal awliyaillah. Siapa beliau itu? Yang pertama Dewi Asyikah, istri Sultan Abdul Fattah Demak. Yang kedua Al-Imam Hashim bin Ahmad Rahmatillah, yang mempunyai kantong bolong, kantongnya tidak pernah rata. Fuqara wal masakin, para janda, para aitan, ditanggung kehidupannya oleh Maulana Hashim Sunan Derajat. Kalau Habib Lutfi keluarnya sulit. Itu diantaranya. Yang kedua siapa? Al-Imam Ibrahim Sunan Bonang, guru dari para wali, guru para ulama, guru para sultan, guru para raja, guru para senopati atau panglima, guru para hadipati, bapak fuqara, bapak masakin, bapak bangsa pada waktu itu. Yang keempat Maulana Zainal Abidin Sunan Qodi Demak, lalu Maulana Ja'far Shadiq, tokoh fuqaha yang luar biasa dan tokoh tasawuf, ahli hadis yang begitu hebat dakwahnya. Ini untuk contoh, biar saya terangkan supaya kita lebih jauh tahu sejarahnya para wali, para auliyaillah di tanah Jawa, Indonesia pada umumnya. Ketika beliau masuk, Imam Ja'far Shadiq bin Ahmad Rahmatillah ke Kudus, hebat untuk kita tiru sebetulnya. Kudus pada waktu itu agamanya mayoriti Hindu. Nah, ada satu hayawan yang sangat dihormati, sapi yang mempunyai punuk. Maulana Ja'far Shadiq mikir, ini kalau Idul Adha pasti akan ada korban sapi. Sedangkan di sini ini sangat dihormati, bagaimana tidak menyinggung? Hebatnya beliau membawa sapi ke masjidnya, memberikan pengetahuan, akhirnya sapi tidak dipotong. Sampai sekarang orang Kudus tidak berani motong sapi di kotanya. Kalau motong sapi ke Jepara atau terbang atau ke Pati, ada orang Kudus orang ini, ada tak pernah ada orang Kudus itu. Dari sebab itu jauhlah dari konflik, hingga berduyun-duyun asram fiyadihi radhiyallahu ta'ala anhu Ja'far Shadiq bin Ahmad Rahmatillah. Tidak cukup dalam itu, Pangeran Poncowati, tokoh agama pada waktu itu,
simpati sekali kepada Imam Ja'far Shadiq, hingga aslam biyadi, dan diberikan kerajaannya, keratonnya kepada Imam Ja'far Shadiq Kanjeng Sunan Kudus. Kalau Putri, siapa yang nggak mau jadi raja? Tak tombol langsung oke, gitu aja. Datangnya besok. Tapi Imam Ja'far Shadiq tidak mau membuat negara dalam negara, karena keraton pada waktu yang sah adalah Imam Sultan Abdul Fattah Demak, kerajaan yang luar biasa. Padahal tidak jauh tempatnya antara Demak dan Kudus. Hebatnya tidak mau berpikir kesempatan kita untuk menjadi raja, tidak mau. Sunan Ja'far Shadiq tidak mau membuat negara dalam negara. Hebat, ketinggalan. Itulah. Jadi sudah ada contoh dari dulu. Nah, putra terakhir laki Al-Imam Ahmad rahmatullah, Kanjeng Ahmad Hisamuddin Kanjeng Sunan Lamongan. Yang perempuan Dewi Mutmainah, suami bersuamikan Syekh Abdurrahman Sunan Mojo. Lajeng Dewi Hafsah, istri Syekh Ahmad Al-Yamani. Dan akhirnya Dewi Ruqayyah, istri Kanjeng Sunan Giri. Dewi Aisyah bin Ahmad rahmatillah, istri Maulana Syarif Hidayatullah. Hebat. Bapak orang top, menantunya, anaknya, semua orang top semua. Contoh untuk kita. Ya. Contoh generasi dahulu, pendahulu memberikan contoh bagaimana membangun generasi yang ke depan, siap untuk membangun bangsanya, membangun negaranya. Partisipasi dan lain sebagainya, punya kontribusi. Nah, itulah. Masyarul muslimin rahimahullah. Di antara Sunan Giri itu tadi, cucunya Ibu Senopati Agung ing Mataram, anaknya Ki Ageng Pemanahan. Jadi dari Wali Junet ini juga ada nasabnya ke Sunan Giri. Jangan heran. Masyarul muslimin rahimahullah. Saya paparkan sejarah-sejarah ini, namun kita bertanya, jadi seandainya para wali dahulu generasi Nabi sampai masuk dalam dunia pertanian, ekonomi, ya karena sudah dirintis sama ayahnya, mulai jalan sutra antar Yathrib dan Cina, India. Akhirnya para beliau masuk ke Indonesia dengan jalur ekonomi. Luar biasa para beliau. Makanya hebat. Kalau kita ditanya, sering saya ulang-ulang ya, mau bosan mau tidak terserah. Istimewanya ziarah ke para wali 29 apa? Ya, saya jawab bingung jawabnya. Akhirnya saya jawab malu. Lu kok malu ya? Ya. Coba kamu lihat dari Maulana Malik Ibrahim. Justru Maulana Malik Ibrahim itu di zaman Brawijaya diangkat oleh Brawijaya menjadi Menteri Ekonomi dan Menteri Irigasi. Dan Syekh Ibrahim As-Sorokodi diangkat oleh Brawijaya menjadi Menteri Keuangan. Yang ngangkat agamanya beda, yang diangkat agamanya beda. Kok iso, kok bisa? Ketinggalan lagi. Nah, gimana? Jangan sama ketinggalan. Batu lisun, tulis. Pegang ingatannya kita.
Itulah di antaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di mana letak kita malu? Bukan barokahnya, tidak terlalu tinggi ya. Karomahnya, aduh. Bakat kita ini apa? Lalu letaknya malu di mana? Ada nilai pelajaran yang sangat tinggi. Coba di depan makam Maulana Hasanuddin Banten. Itu seandainya di Banten tidak ada Maulana Hasanuddin, toko rame, pasaran menjadi rame. Siapa yang sudah pernah ziarah ke sana? Ada? Ada. Pasarannya. Jadi saya pikir orang sudah mati sekian ratus tahun masih membuat ekonomi kerakyatan. Maulana Syarif Hidayatullah separuh untuk non muslim, separuh muslim untuk orang berziarah. Yang non muslim di situ ziarah, keluar, tidak ada. Kompak sesuai haknya masing-masing. Kita yang muslim luar biasa. Dari tahlil yang panjang sampai tahlil yang pendek, tahlil yang ngebut. Loh iya, yang mantep Allah, yang satu lagi santai illallah, la ilaha illallah. Belakang lagi satu rombongan illallah, yang satu lagi Allahu. Yang satu lagi ya Latif. Tidak ribut. Yang tahlilnya panjang, yang ngebut kompak, rukun. Ekonominya dalam makam itu tertata dengan baik. Jadi Maulana Syarif Hidayatullah sudah bisa menyatukan umat, bisa menyatukan bangsa, membangun ekonomi kerakyatan. Kita ini bisa apa? Tanya kepada diri sendiri masing-masing. Apakah menjadi berkat umat atau menjadi berkat bangsa? Bisa mempersatukan bagaimana kita mempunyai kontribusi untuk ke depan memberikan pembekalan generasi penerus, bisa membangun bangsa ini, memajukan ekonomi, memajukan dunia pertanian. Nah itulah, kalah dengan orang mati. Malu mestinya kita ini. Nah itulah satu contoh. Coba. Apa kira generasi penerus yang menjadi pejuang-pejuang seperti Diponegoro, Sendok Prawiro Dirjo, Kiai Mojo, Ibu Kartini, Cek Ditiro, Tengku Umar, Cut Mutia, Cut Nyahdin, dan lain sebagainya sampai ke Kalimantan. Duria siapa kebanyakan para duria? La yazalu min duriyati Bani Isma. Kebanyakannya mereka cucu-cucu dari Bismillah. Termasuk yang malam hari ini kita tahu adalah Sayyidina itu sendiri. Coba. Duriyah bisa meneruskan, mewakilkan, memberikan satu contoh ketauladanan perjuangan para beliau untuk kita semuanya. Sehingga tegaknya kembali Sangsaka Merah Putih. Jasa siapa saya mau tanya? Panjenengan sama kita ini punya kontribusi apa? Nah, punya kontribusi apa kita? Untuk membetulkan bendera merah putih saja yang tiangnya agak miring begitu saja sukar, apalagi suruh manggul bambu runcing. Kenapa kok sampai sejauh demikian, Beb? Iya, karena di dalam merah putih itu ada 3 hal: kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Walaupun kelihatannya merah putih. Apakah kita sudah mengajarkan kepada regenerasi kita, anak-anak kita, mengetahui apa yang sebenarnya dalam merah putih? Sehingga kita mempunyai, menjadi bangsa, mempunyai kefanatikan terhadap bangsanya yang nasional maksudnya. Apa yang bisa kita wariskan? Terutama akidah kita adalah ahli sunnah wal jamaah.
Kita tunjukkan bahwa kita ini pecinta tanah air, pecinta bangsa, perekat bangsa, pengayom bangsa, memberikan keteladanan yang luar biasa. Dan kita tidak akan memberikan kesempatan bagi orang yang akan ngobok-ngobok Indonesia supaya pecah. Baik bangsaku yang kubanggakan, relakan negerimu terpecah belah. Jawab yang keras. Harusnya kan begitu. Ini satu contoh. Para beliau sampai berjuang sampai ya Allah, ya. Dan banyak sejarahnya yang kita lupakan. Sejauh mana para bapak tahu itu, terima kasih kita kepada para beliau. Terima kasih kita kepada para ulama, para tokoh bangsa ini. Ini loh, adanya hal pentingnya ini di sini, supaya kita tahu, kita ingat sejarah ini supaya tidak hilang. Kalau sejarah ini sudah hilang, kita mau jadi apa? Nasionalisme kita yang tinggi pasti karena kita melihat sejarah. Kalau kita tidak mengenal sejarah, mana mungkin nasionalisme kita tinggi, merasa memiliki, merasa underbelly kepada bangsa ini. Maaf, memang Habib Putih kalau berbicara masalah ini keras. Loh kok bukan masalah yang lain. Kiai sudah banyak masalah di dalam pengajian, tapi yang ini jarang. Maaf saja. Kita terima kasih juga yang ada para kesatuan Arkanul Islam, Arkanul Iman, Muktilatul Wudu, Arkanul Wudu, Nawakidul Wudu, dan Arkanul Sholah, dan lain sebagainya. Tetapi dia lalu kemerosotan kita juga mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, tidak ada panggilan ke Rasulullah kalimatun nida ya Muhammad atau ya Ahmad. Kalau memanggil kepada Rasulullah dengan nama pangkatnya, Yasin, ya Mudaththir, ya Muzammil, dan lain sebagainya. Kalau Nabi yang lain dipanggil ya Musa, ya Isa, wa ya Ibrahim. Tapi satu ini, sampai ada satu ayat, kata satu Rasul benakum kadu'a ba'dukum ba'dhu. Jangan kamu memanggil kekasihku ini dengan namanya belakang, karena nilai panggilan adalah mengangkat kewibawaan yang manggil. Kita sebuah manggil RT-nya saja, padahal RT-nya anaknya. Pantasnya anaknya itu Pak Polsek, padahal jauh umurnya padahal. Tapi manggilnya Pak RT, Pak Danramil, Pak Kapolsek. Tidak dipanggil langsung namanya. Akhirnya orang akan melihat siapa? Loh, orang tua begitu saja takdim hormat kepada dimensi muda. Bagaimana? Memberikan satu dakwah contoh yang luar biasa. Itu diantaranya. Oh, anak saya sekolah di madrasah, walaupun saya lebih tua, panggil Nak Ustaz, Mas Ustaz. Contoh kepada anak kita yang sekolah di sana. Kalau kita panggil seenaknya saja, kita beri contoh aja anak kita di sekolah berani sama gurunya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Disinilah pentingnya. Ini sudah banyak yang nyetur tentang apa? Tentang mahabbah kepada baginda Nabi SAW. Muhammad berkata, Muhammad siapa? Muhammad ini Rasulullah kan manusia biasa. Lah kalau Rasulullah manusia biasa, lalu kita ini jadinya apa? Beliau terima wahyu, bedanya karena beliau terima wahyu dan sembarangan. Kita makan saja, minta nasinya yang baik, piringnya yang bersih, gelasnya untuk minum yang bersih. Mana mungkin wahyu akan diturunkan kepada manusia yang biasa? Kita makan aja mintanya piring yang bersih. Nah, bagaimana kalau kita sudah mengerti sejarah, kita akan lebih kokoh menjadi bangsa, lebih tahu kepada para pejuang pendiri bangsa ini bahwa perjuangan Indonesia tegaknya kembali sesekam merah putih
itu sangat bersejarah, berdarah. Kemerdekaan negeri kita bukan hadiah. Jangan kira itu dihadiahi oleh Belanda. Nah, itulah diantaranya banyak kita harus mengetahui, kita wariskan kepada anak-anak kita supaya lebih suka, lebih mengetahui pada pejuang-pejuang. Mengapa kita sering mengadakan cita tanah air, cita tanah, ada rahasia apa sebetulnya? Laut itu sangat dijodoh. Kalau musim kemarau itu berapa juta kubik yang masuk ke air laut. Kalau musim hujan berapa miliar kubik, bawa limbah dan macam-macam, tapi tidak bisa mencapai ke tengah laut. Baru 3 mil 4 mil pot limbahnya. Ayo minggir, jangan ganggu kami. Suruh minggir itu berbangkainya darah. Lihat, luar biasa, bisa menepis, luar biasa kan? Tuh. Yang hebat lagi, berapa miliar kubik undi kata musim hujan, sungai-sungai yang ada di Jawa ataupun di Indonesia ini semua masuknya ke laut. Mampu tidak merubah asinnya air laut? Mampu tidak? Mampu tidak? Kalau bangsa Indonesia bisa seperti itu, luar biasa. Loh, hebat itu, mempunyai pendirian, mempunyai jati diri. Setiap limbah yang akan mengotori, pikir kau. Itulah luar biasa. Bukan jadi pengompor. Aduh. Maka dari itu, ayo kita niru ya, yang di Holy malam hari ini dan sebagainya. Apa para beliau sebabnya maju luar biasa menjadi para wali minal aulia adalah sebabnya cuma 2 saja. Kalau waktunya bukan kemalaman sih saya waktunya. Apa 2 itu? 1, taat wala hikmah kepada kedua orang tua. Yang kedua, taat kepada gurunya. Kalau ingin menjadi orang kaya yang barokah, kalau ingin menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ingat kepada kedua orang tua. Kamu anak santri di sini sedang belajar, ingat, kirim Fatihah kepada kedua bapak. Lo masih hidup, tidak apa-apa, binyatil panjang umur untuk sehat walafiat. Bukan untuk yang mati saja. Terus guru-guru kita yang mengajarkan kita Al-Fatihah binyatil sholah diajari syekhina wa ustadina tawil umruhum wa barokat fi umrihim dan lain sebagainya. Apa? Hingga menjadi para wali kutub, menjadi para wali abdal dan sebagainya. Min barokah, taat kepada kedua orang tuanya dan taat kepada. Kalau anak santri ingat jasanya bagaimana orang tua perjuangannya, lebih-lebih yang di daerah pegunungan, jam 4 pagi sudah bangun masa dingin atau musim hujan, sudah bawa barangnya ke pasar dan sebagainya. Demi siapa? Demi anaknya, demi harapannya. Kami sudah terlalu bodoh, tidak sampai pelajaran yang tinggi-tinggi yang jauh-jauh. Harapan adalah 1 anak supaya bisa meneruskan menjadi dokter dan sebagainya. Sama dengan sesepuh para ulama, para aulia pendahulu, para pejuang-pejuang, para pendahulu mengharapkan apa? Regenerasinya mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Jangan kecewakan para beliau. Kita mudah dibenturkan, kita mudah diadu domba. Yang untung siapa? Orang lain yang bertepuk. Yang terakhir, Rasulullah bersabda, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung cintanya kepada aku. Kalau cintanya sama Rasulullah luar biasa, imannya akan luar biasa. Kita tafsirkan ke bawah lebih lanjut. Kalau cintanya kepada bangsa dan negaranya luar biasa, semakin kuat luar biasa kebangsaannya, luar biasa. Tapi oknum-oknum manusia terkadang belokkan hadis ini. Maknanya apa dibalik?
Nek arep ngajurake umat Islam khususnya umumnya umat beragama, jauhkan umat itu dari nabinya, dari kiainya, dari para walinya. Nanti baru umat Islam khususnya mudah dipecah belah. Dan bagaimana cara menghancurkan bangsa ini? Jauhkan kepercayaan bangsa ini kepada pemerintahnya, kepada ulamanya, kepada TNI-nya, kepada polisinya. Kesalahan kecil saja nanti bakal diorbit ini, supaya apa? Kita mengendor kepercayaannya, kecintaan kita kepada pemerintah dan kepada polisi, TNI dan ulama. Ini yang perlu dipelajari. Mari kita jaga baik-baik negara ini, sebab ini negara anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Buktikan kami ini orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Man lam yashkurillah lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya kita tidak mengerti terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Buktikan kalau kita orang kita ini orang yang mengerti terima kasih. Buktikan kalau kita ini cinta kepada al-ulama, cinta kepada para aulia, cinta kepada para habaib, cinta kepada pemerintahnya, cinta kepada TNI Polri, cinta kepada bangsa ini. Tidak akan memberikan kesempatan kepada oknum-oknum yang akan memecah belah umat ini, yang akan memecah belah bangsa ini. Berilah contoh-contoh yang baik, tauladan yang baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan di dunia wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat qutbul hidayat wa nihayat khalifatullah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damati sadatil qada salatan tahbahuna biha babal khairat wa sa'adat dari dunia wa dari ma'ad wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa auladina wa ikhwanina mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan baladina Indonesia khususah, wa tujina biha wa iyyahum min jami'il ahwal wal afat wa min syarril hayat wa syarril mamat ya waliyal hasanat wa qadiyal hajat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.